Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy A14 LTE yang kalau kalian cari HP dengan harga 2 jutaan dan kalian ngutamain baterai dan juga kamera, wah di kelas harganya Samsung Galaxy A14 ini udah oke banget. Dari sekian HP entry level keluarannya semua brand, ada satu brand yang selalu nyangkut di otak saya, yaitu Samsung. Kenapa Samsung? Karena dia kayak selalu punya apa yang brand lain susah untuk sediain. Jadi Samsung Galaxy A14 ini adalah HP entry level keluaran terbarunya Samsung yang rilis sekitar Januari kemarin. Kenapa tadi saya di intro sebut ada LTE-nya? Karena dia ada varian yang 5G juga. Nah, kebetulan yang akan kita bahas ini yang varian LTE. Dan menurut saya Samsung ini selalu punya caranya sendiri buat bikin orang nyaman berkelanjutan pas pakai HP-nya dia. Tapi sekarang kita bahas desainnya dulu ya. Jujur kalau dari sisi desain, bagian belakangnya saya suka. Dia kayak masih ada unsur-unsur flagshipnya. Desainnya itu kayak masih mirip sama S23 Ultra, walaupun kameranya nggak sebanyak S23 Ultra ya. Tapi dia dibikin nggak ada bingkai kameranya yang kalau kita lihat itu udah kayak signaturnya Samsung banget. Tapi karena dia kelasnya entry level di harga 2 jutaan, jadi bahan materialnya ya beda dengan kelas flagshipnya. Dia pakai plastik dengan aksen garis-garis, permukaannya ini matte dan nggak mudah nempel dengan fingerprint. Secara dimensi dia lumayan bulky, tebel dan agak kerasa berat ya. Ya standarnya HP entry level lah, nggak terlalu spesial di sektor ini. Apalagi kalau kita lihat dari tampak depan, dia punya screen to body ratio itu cuma 80% aja. Yang framenya, bagian dagunya, wah ini terlihat entry level banget karena tebel banget. Yang saya pegang ini yang warna hitam, tapi kalau kalian nggak suka warna hitam, Samsung Galaxy A14 ini punya 3 SKU. Jadi ada black, silver, dan dark red. Kalau dari sisi desain sih, nothing special ya. Cuma bagian belakang aja lah yang kelihatan signaturenya Samsung banget. Tapi kalau kita ngomongin kamera di kelas harganya yang 2 jutaan ini, saya berani bilang kalau Samsung Galaxy A14 ini salah satu yang terbaik. Karena tahun ini entah kenapa HP yang harganya 3 jutaan aja walaupun kameranya itu diklaim resolusinya 64 megapiksel, 108 megapiksel, tapi kesannya kayak dipaksakan gitu. Karena kalau di smartphone bukan resolusi aja yang bermain, ISP itu juga berperan penting di kamera. Kalau kita ngomongin performa, emang Samsung Galaxy A14 ini kurang ya kalau kita bandingkan dengan HP 2 jutaan lain yang pakai MediaTek Helio G99. Kurang karena dia pakai Exynos 850 yang secara speed memang lebih kenceng MediaTek Helio G99. Tapi kalau kita ngomongin ISP atau Image Signal Processing, yang saya lihat Exynos di kelas harga 2 jutaan ini kadang masih mampu mengimbangi HP-HP 3 jutaan yang pakai MediaTek Helio G99. Seperti yang kalian lihat di contoh sampel foto ini, dia juga udah ada ultrawide-nya. Dan ultrawide-nya itu ya memang ada kayak semacam perbedaan warna, tapi nggak yang terlalu gimana untuk kelas harga 2 jutaan. Contohnya kayak di foto sebelah kiri itu untuk ultrawide, bagian kontrasnya agak kurang. Karena bagian pohon itu kayak semacam lebih gelap, sementara untuk wide-nya itu lebih terang. Oke, jadi ini adalah kualitas yang kiri itu si Samsung Galaxy A14 dengan Exynos 850-nya, yang kanan HP lain dengan MediaTek Helio G99. Keduanya sama-sama bisa di resolusi 1080p 30 fps. Nah, kalau kita lihat di sini ya untuk kestabilan memang HP lain yang pakai G99 ini lebih stabil dibandingkan dengan Samsung. Tapi kalau secara warna, saya pribadi lebih suka warna yang dihasilin sama Samsung ya. Karena kayak lebih natural aja. Nah, kalau misalkan kita zoom objek, wah, kenapa kita harus zoom objek sampah ya? Kita coba daun aja. Nah, kalau misalkan seperti ini, tuh warnanya Samsung itu lebih natural gitu. Terus kalau misalkan tekstur pohon ini, nah, kalau misalkan di G99 itu warnanya kayak pudar gitu ya. Dan kalau kita lihat di langitnya, kalau HDR sih sama-sama aja ya. Oh, HDR-nya masih bagus G99 karena tekstur awannya lebih terlihat, lebih kayak ada 3D-nya, sementara di Samsung itu lebih flat. Tapi yang perlu diingat, harganya Samsung ini 2.499 dan HP yang saya pegang ini G99 ada di 3 juta lebih. Tuh. Dan sekarang kita cobain untuk kamera depannya. Kamera depannya juga ya hasilnya mirip-mirip sih ya. Cuman kalau di Exynos atau di Samsung ini dia kurang nge-wide. Kalau yang di HP satunya yang pakai G99 ini dia nge-wide. Jadi untuk selfie video lebih nyaman aja kalau nge-wide karena bisa mencakup banyak objek. Kalau ini kan kayak muka saya udah nge-zoom banget ya. Dan maaf saya masih pakai kacamata karena saringannya belum hilang. Jadi masih sakit. Ini lihat.
lihat awan aja atau saya lihat ke atas aja sakit banget. Nah kayak gini. Kalau untuk HDR saya masih tetap di G99. Tapi kalau warna Samsung itu walaupun entry level masih terlihat Samsung banget gitu, nggak terlalu pudar. Dan walaupun harganya ini 2 jutaan, tapi dia masih kasih kita kamera ultrawide. Yang kamera ultrawidenya ini bukan cuma gimmick, maksudnya bisa kepake gitu ya. Dari kualitasnya masih oke banget untuk ultrawide-nya ini. Kalau misalkan kita mau zoom objek, misalkan si ini tuh, ultrawide-nya itu masih oke lah. Jadi nggak terlalu gelap. Intinya masih kepake lah. Untuk HDR-nya juga masih bagus. Buat jalan juga nggak terlalu shaky, nggak seseki yang kamera wide tadi untuk ultrawide-nya. Tuh, masih oke. Jadi untuk kelas harga 2 jutaan, walaupun dia pakai Exynos, tapi ISP-nya ini kameranya masih bisa kepake lah. Istilah kasarnya kayak gitu. Dan karena si Exynos 850 ini nggak sekenceng G99, jatuhnya powernya itu lebih dikit. Jadi dia lebih efisien. Yang jatuhnya baterainya bisa lebih awet. Ketika saya tes video playback, dia bisa tahan 18 jam. Kalau TikTok 30 menit dia 4%, YouTube 30 menit di resolusi Full HD dia sekitar 3%. Tapi walaupun dia nggak sekenceng G99, kalau keperluannya game-game ringan aja masih bisa kok. Kayak contohnya di game Mobile Legends, refresh rate-nya itu high, grafiknya ada di medium, dia average FPS masih bisa dapat 40-an, terus untuk maksimumnya bisa di 59 FPS. Ya walaupun nggak 60 FPS tapi masih bisa kalau kalian gunakan untuk Mobile Legends. Untuk PUBG Mobile, grafiknya itu kita dapat di smooth dan dia bisa stabil di 30-an FPS. Tapi kalau kalian gunakan untuk main Genshin Impact dengan settingan lowest aja, ya dia nggak enak sih ya. Karena average FPS-nya ada di sekitar 22 FPS. Kenapa saya coba main Genshin? Karena saya pengen tahu untuk suhu temperaturnya itu kalau misalkan full load aplikasi berat dia kayak apa. Dan hasilnya ketika kita FLIR, suhu tertingginya itu di bagian belakang ya, dekat kamera itu ada di 43,7 derajat Celcius. Kalau di bagian layar, suhu tertingginya itu ada di 41,3 derajat Celcius. Kalau untuk skor-skor benchmark sintetis sih, Geekbench-nya dia dapat single core itu di 213, multicore-nya 998. Terus kalau untuk di tes 3D Mark-nya, ya ini banyak banget yang kita tes, jadi kalian langsung bisa baca di sini skornya ya. Selain kamera dan juga baterai yang udah bagus di kelas harganya, ada satu lagi yang menurut saya bagus di Samsung Galaxy A14 ini untuk kelas entry level, yaitu mikrofonnya. Defaultnya HP entry level, mereka itu punya mic di bagian bawah antara audio jack dan juga charging port. Samsung juga sama letak mikrofonnya di situ, tapi bedanya dia punya dua. Satu lagi letaknya ada di bagian sisi atas HP-nya. Dan kalau kalian tanya, Bang, fungsinya mic banyak itu untuk apa? Fungsinya ya untuk proses suara kita, seperti filter background noise, merangkap suara kalau kita pakai loudspeaker pas nelpon, jadi dia nggak ngeluarin feedback gitu. Jadi jarang terfikirkan kan buat kalian, buat apa sih sebenarnya mikrofon banyak-banyak. Terus sektor lain yang saya suka banget di Samsung itu adalah One UI-nya atau operating systemnya. Walaupun Samsung Galaxy A14 ini dia seri entry level, tapi dia langsung kasih kita itu One UI Core 5.1 based on Android 13 bukan 12, dan masih ada garansi software update 2 tahun, security update-nya 4 tahun. Kenapa saya tekankan di sini? Karena ada loh ya brand smartphone itu yang nggak berani kasih garansi software update. Jadi brand itu kadang ada, kadang nggak ada. Ya, kalian tahu lah ya brandnya mana. Kalau untuk sektor lain standar lah, contohnya kayak layarnya ini kalau dibilang dia yang paling-paling nggak juga, karena di brand lain di kelas harga ini ada yang refresh rate-nya udah 90 Hz, sedangkan Samsung Galaxy A14 LTE ini masih pakai refresh rate 60 Hz. Tapi kalau kita ngomongin warna dan kualitas gambar yang dihasilin sama layarnya, walaupun ini seri entry level, layarnya ini kelihatan oke banget berkat panel PLS bikinannya Samsung sendiri. Warnanya itu nggak terlalu pudar dan masih terlihat natural. Kalau buat fitur lain ya dia sebenarnya normal-normal aja sih. Kayak fitur NFC, kalau mau kita bangga-banggain itu ya tahun lalu lah. Karena tahun lalu itu beberapa HP entry level memang ada yang ada NFC, ada yang enggak. Tapi tahun ini kayaknya semua HP entry level itu udah ada NFC-nya. Jadi NFC sekarang di HP entry level itu bukan sesuatu yang wah. Terus fitur lain support fast chargingnya ya 15 watt, ini standarnya HP entry level. Dan ketika nanti kalian beli Samsung Galaxy A14 ini, itu kalian bakalan dapat bundling dengan adapter 15 watt. Yang ketika kita coba untuk waktu pengecasannya sih masih lumayan lama ya, karena 15 watt dan dia Type-C-nya itu Type-C 2.0, jadi lumayan lama. 2 jam 5 menit 0 ke 100%. Tapi untungnya kita dapat adapter yang bundling langsung dari Samsung. Karena saya pernah punya pengalaman HP Samsung entry level yang pernah saya review, terus saya pakai adapternya yang bukan Samsung, padahal fast chargingnya itu lebih gede, tapi dia ngecasnya lebih lama. Jadi lebih enak kalau misalkan langsung bawaan adapternya Samsung, dia kayak langsung kompatibel gitu.
Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Samsung Galaxy A14 LTE dengan Exynos 850-nya ini. Kesimpulannya, kalau kalian cari HP kelas 2 jutaan dan kalian carinya baterai, terus kamera, terus juga dual mikrofon yang udah support NFC, ya Samsung Galaxy A14 LTE ini bisa menjadi referensi yang menarik. Tapi komprominya ya kalian harus mau nggak mau performanya itu nggak sekenceng HP brand lain yang pakai MediaTek Helio G99. Karena kalau dari sisi performa kita lihat kalau dia dibilang paling kenceng di kelasnya, nggak juga. Layarnya juga bukan yang paling oke di kelasnya. Chargingnya juga masih lumayan lama. Dia Type-C 2.0, terus juga nggak ada sensor gyro. Sekarang pertanyaannya, kalau kalian punya uang sekitar 2 jutaan dan kalian dikasih pilihan HP yang performanya kenceng tapi ISP-nya ya so-so aja, atau HP yang 2 jutaan performanya ya so-so tapi kameranya lebih bagus. Kira-kira kalau kalian bakalan pilih yang mana? Kalau saya pribadi di kelas harga 2 jutaan, ya saya bakalan pilih kamera sih ya. Karena sekenceng-kencengnya HP 2 jutaan ya performanya gitu-gitu aja. Tapi saya penasaran kira-kira kalian bakalan pilih HP 2 jutaan yang performanya bagus atau HP 2 jutaan yang kameranya bagus? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye!